Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santira Mawati, salah satu mahasiswi Institut Bunga Bangsa Cirebon dengan program studi ekonomi syariah. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Di sini saya akan membahas salah satu tema menarik tentang Pancasila sebagai sistem etika. Video ini bertujuan untuk menginformasikan kepada teman-teman dan sekaligus memenuhi tugas Pancasila. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Perlu kita ketahui bahwa pada penetapannya sebagai dasar negara, seluruh elemen bangsa telah setuju untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia. Oleh karena itu, kita pun bersatu di bawah satu payung yang sama, yaitu Pancasila. Tentunya persetujuan atau konsensus bersama itu tidak dapat dicapai apabila Pancasila tidak sesuai dengan budaya dan kultur kita sebagai bangsa Indonesia. Di sini ada 3 poin yang akan saya bahas, yaitu pengertian, sumber, dinamika, dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Sebelum membahas lebih jauh tentang Pancasila sebagai sistem etika, kita harus tahu dulu sistem etika itu apa sih? Sistem etika itu terbagi menjadi 2 kata, yaitu sistem dan etika. Sistem merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan, di mana bagian ini membentuk atau berhubungan untuk mencapai satu tujuan tertentu. Sedangkan etika merupakan ilmu tentang kebaikan dan keburukan seperti kebiasaan dalam masyarakat, tata cara berperilaku, itu yang dinamakan etika. Nah, dari poin tersebut, berarti sistem etika itu merupakan norma-norma yang mengatur perilaku kehidupan di masyarakat. Poin kedua yaitu sumber dan Pancasila sebagai sistem etika. Terdapat 3 poin, yaitu sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politis. Poin yang pertama yaitu sumber historis. Seperti yang kita ketahui, histori itu kan sejarah. Jadi Pancasila pada zaman itu belum berbentuk Pancasila sebagai sistem etika, tapi hanya berbentuk nilai moral-moral saja. Sudah ada tapi belum berbentuk Pancasila begitu. Sementara di Orde Baru, Pancasila itu sudah berbentuk Pancasila sebagai sistem etika dan sudah disosialisasikan melalui penataran P4, yaitu pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila. Dan pada reformasi Pancasila disebut ke dalam pada hiruk pikuk semangat kebebasan pada zaman itu. Yang kedua yaitu sumber sosiologis. Seperti yang kita ketahui, sosiologis itu kan artinya kemasyarakatan lingkungan sekitar. Jadi artinya Pancasila berasal dari nilai-nilai budaya masyarakat pada zaman itu, seperti adanya gotong royong di masyarakat di Indonesia. Yang ketiga itu sumber politis. Jadi dalam sumber politis ini, Pancasila sebagai sistem etika menempati posisi norma tertinggi. Keempat yaitu dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Di sini juga ada 3 periode, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. Pada Orde Lama perlu dianggap liberal dan pemerintah dianggap bertindak secara otoriter. Hal ini dikarenakan pada zaman itu banyak partai politik yang mengikuti pemilu ini. Namun hanya 4 parpol yang saja yang menggunakan periode tersebut. Pada Orde Baru, Pancasila disosialisasikan berdasarkan penataran P4. Kenapa? Penataran P4 ini dijadikan sebagai dinamika dan tantangan karena penataran P4 ini berisi tentang sosialisasi dan nilai-nilai Pancasila, sehingga menyebabkan masyarakat tidak percaya lagi pada pemerintah. Yang terakhir yaitu era reformasi. Di era reformasi, sistem Pancasila justru tenggelam dengan hiruk pikuk semangat kebebasan berpolitik yang ada pada era reformasi tersebut. Dari pemaparan di atas dapat kita simpulkan bahwa Pancasila sebagai sistem etika satu kesatuan utuh dan tidak dapat dipisahkan, sebagai sumber kebaikan dan kebenaran yang berpedoman pada nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila, sila kelima. Semoga video ini dapat mengedukasi
Sekian dulu videonya, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa aktifkan notifikasi untuk mendapatkan video-video edukasi sebelumnya.